Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memanfaatkan waktu yang ada, marilah sama-sama kita mendengarkan laporan serta sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM As-Sulaha kepada Bapak Haji Oka Sudiana. Kami persilakan. Kegiatan selama bulan Ramadan 1447 Hijriah, yaitu 1. Sholat tarawih dan tadarus. 2. Tajil dan buka puasa bersama yang disiapkan oleh ibu-ibu dari RT 01 sampai dengan RT 08 Perumahan Pondok Jati Murni. 3. Pada tanggal 15 Maret 2026 melaksanakan santunan kepada yatim dan du'afah binaan Masjid As-Sulaha, uang dan bingkisan dari donatur rutin warga Perumahan Jati Murni dan sekitarnya sebesar Rp936.500 dengan jumlah penerima yatim 17 orang, du'afah anak 26 orang, du'afah sepuh 20 orang, dan guru 6 orang. 4. Penerimaan zakat fitrah, zakat mal, sodakoh dan untuk yatim serta penyalurannya. Penerimaan zakat fitrah dari 589 mujaki dengan beras 496 kg dari 198 mujaki dengan uang Rp20.730.000, 391 mujaki. Uang tersebut dibelikan beras sebanyak 978 kg. Jumlah beras yang disalurkan kepada penerima zakat fitrah sebanyak 1.474 kg. Penerimaan zakat mal sebesar Rp14.600.000, infak dan sedekah sebesar Rp9.380.000, dan untuk yatim sebesar Rp6.975.000, fidyah Rp3.080.000. Jumlah penerimaan Rp50.780.000. Selanjutnya zakat fitrah dan zakat mal disalurkan kepada 295 mustahik mendapatkan beras 5 kg dan uang dari zakat mal sebesar Rp50.000 per mustahik. Berikutnya infak dan sedekah sebesar Rp9.380.000 dibukukan sebagai penambahan dana kemakmuran Masjid As-Sulaha. Untuk yatim sebesar Rp6.975.000 disalurkan kepada 17 anak yatim pada tanggal 19 Maret 2026. Selanjutnya, penerimaan uang amal infak dan sedekah dari kotak amal sholat tarawih dan dari warga yang bersamaan dengan zakat, infak, sedekah warga Perumahan Jati Murni selama bulan Ramadan, yaitu penerimaan dari kotak amal sebesar Rp17.507.000, penerimaan infak dan sedekah dari warga Perumahan Jati Murni sebesar Rp9.380.000, pengeluaran sebesar Rp26.500.000, saldo sebesar Rp387.000. Saldo tersebut dibukukan untuk penambahan dana kemakmuran Masjid As-Sulaha. Selanjutnya perlu juga pengurus DKM sampaikan penerimaan kotak amal Sholat Idul Adha tahun 1446 Hijriah tahun 2025, yaitu penerimaan dari kotak amal sebesar Rp13.736.000, dari barcode kris Rp4.058.458, jumlah Rp17.784.458, sedangkan pengeluaran Rp9.069.000.
saldo Rp8.715.458. Saldo tersebut dibukukan sebagai penambahan dana kemakmuran Masjid As-Sulaha. Setelah kita berhasil digembleng selama 1 bulan puasa ini, mari kita wujudkan habis serbalan ini agar ada peningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya apa yang kita minta di dalam sholat ketika kita membaca Al-Fatihah, setelah kita menyanjung, mensucikan dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan hidup yang benar. Jalan hidup yang benar itu yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, seperti hidupnya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Mereka itu siapa? Para minan nabiyyin wasyuhada wassalihin, yaitu hidupnya para nabi, para syuhada dan orang-orang saleh. Kaum muslimin yang berbahagia, bagaimana kita mencontoh supaya hidup seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh? Mungkin kalau Nabi kita enggak nemuin, syuhada juga sulit, tapi masih ada sepanjang zaman orang-orang soleh. Selama hidup di dunia ini kita selalu disodorkan 2 soal. Soal yang pertama adalah ketika Allah hadapkan kepada hidup kita ini dalam keadaan menyenangkan menurut ukuran nafsu. Betapa tidak senang ketika hidup dikasih sehat. Betapa tidak senang kalau kita usaha rezekinya lancar, waktu leluasa bisa nemen macam-macam apa yang kita inginkan. Tapi soal itu yang benar dijawab dengan syukur. Apa itu syukur? Syukur itu menggunakan nikmat-nikmat Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sekarang pagi hari kita bangun dalam keadaan sehat, tadi sudah kita laksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Terus lanjutkan karena ini hari raya, kita ikut ke lapangan ini menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sekarang kita sedang mensyukuri nikmat sehat dan nikmat ulang waktunya. Dan orang yang pandai mensyukuri di mana saja kapan saja terhadap nikmat-nikmat Allah itu, orang itu pasti akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukuri nikmatku, pasti akan kutambahkan nikmatku kepadamu. Walaupun menurut ukuran kita nikmat yang kita terima di dunia begitu banyaknya sehingga sulit untuk menghitungnya, tapi buat pandangan Allah, ukuran Allah itu belum seberapa. Bahkan Allah menyifati nikmat dunia itu nikmat yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bagaimana tidak menipu ketika kita mencoba menikmati sedikit, resikonya banyak. Itulah selalu yang terjadi di dunia ini. Tapi kenikmatan yang ada di genggaman Allah, Allah abadikan di akhirat nanti dengan nikmat yang tidak terbatas buat mereka yang berjuang untuk mentaati aturan Allah demi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bandingkan dari kitab Risalah kalangan Al-Imam Abdullah Al-Haddad, kalau engkau ingin membandingkan nikmat Allah yang di dunia dengan di akhirat, silahkan Anda ambil satu biji lidi. Lidi itu kita celupkan ke dalam air laut, kita angkat, itu air yang nempel di lidi itu adalah nikmat yang ada di dunia. Sisanya air yang ada di laut itulah nikmat yang di akhirat. Maka itu jangan tertipu oleh bujukan rayuan keinginan nafsu itu.